Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Wali Kota Palembang akan mewawancarai calon Direktur Perumda Tirta Musi. Menjelang pergantian musim kemarau ke musim penghujan, BPBD Sumatera Selatan masih temukan titik hotspot akibat intensitas hujan yang masih rendah. Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan siang hari ini, Sabtu 25 Oktober 2025, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Esi Armisi, inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Palembang akan mewawancarai calon Direktur Utama Perumda Tirta Musi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan akan melakukan wawancara langsung terhadap 3 calon Direktur Utama Perumda Tirta Musi. Ketiga nama tersebut sebelumnya telah ditetapkan oleh panitia seleksi dan saat ini menunggu proses lanjutan dari pihak Wali Kota. Ratu Dewa mengungkapkan saat ini pihaknya masih menunggu laporan tertulis dari panitia seleksi. Setelah laporan tersebut diterima, proses wawancara akan segera dilaksanakan secara langsung kepada masing-masing calon. Ia juga akan memeriksa portofolio serta rekam jejak ketiga calon secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan agar keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kompetensi dan integritas calon. Ratu Dewa menargetkan agar Dirut terpilih nantinya mampu membawa Perumda Tirta Musi menjadi lebih baik. Salah satu tantangan besar adalah memperluas jangkauan layanan air bersih bagi warga Palembang. Saat ini sekitar 13% masyarakat Kota Palembang belum mendapatkan akses air bersih. Wilayah yang masih terkendala antara lain Kalidoni, Sematang Borang, sebagian Ilir Barat 1, serta beberapa kawasan lainnya. Sampai sekarang saya lagi minta laporan tertulis ya. Ada 3 besar masuk, nanti saya cek. Setelah itu saya akan adakan wawancara secara langsung terhadap katanya 3 yang masuk nominasi. Nanti akan saya cek juga portofolionya dan juga beberapa hal kaitan dengan 3 calon dirut maupun direktur yang disampaikan kepada kami nanti. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan jaringan distribusi air bersih, terutama di wilayah yang belum terlayani. Hal ini menjadi indikator utama dalam menilai kinerja dirut terpilih nantinya. Pemerintah Kota Palembang berharap kepemimpinan baru di Perumda Tirta Musi dapat mendorong inovasi dan pelayanan yang lebih maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendengar Festival Musi Star 3 Fest 2025 Palembang ajak anak muda tunjukkan kreativitas tanpa batas. Komunitas dan pegiat budaya di Palembang kembali menggelar perhelatan akbar bertajuk Musi Star 3 Fest 2025 yang mengangkat tema kreativitas tanpa batas. Acara ini menjadi panggung anak-anak muda, khususnya dari tingkat PAUD hingga sekolah dasar, untuk menunjukkan bakat dan kecintaan mereka terhadap seni dan budaya. Festival ini dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 24 hingga 25 Oktober 2025, bertempat di Transmart PCC Radial Palembang. Panitia pelaksana menjelaskan, lomba yang digelar mencakupi kategori lomba puisi, lagu daerah tari kreasi Sumsel, tari kreasi Melayu, mewarnai. Semua kategori lomba terbuka untuk peserta dengan rentang usia PAUD, TK hingga kelas 1, 2, dan 3 SD. Panitia pelaksana juga memastikan bahwa setiap peserta yang berpartisipasi akan menerima trofi motivasi dan juga piagam sebagai bentuk apresiasi. Kami berbangga Pak pada yang ketiga kali ini, walaupun baru sore ini dibuka, pagi tadi juga telah dilaksanakan lomba tari Melayu yang tahun ini diikuti oleh 51 kelompok tari dari berbagai sanggar dan juga dari sekolah. Suatu rekor karena pada tahun 2023 yang pertama itu hanya 49 kelompok tari, tahun kemarin terjadi penurunan dan tahun ini naik lagi menjadi 51. Festival ini diharapkan mampu menjaring bibit unggul Palembang serta memperkuat semangat kebudayaan dan kreativitas di kalangan generasi penerus. Dari Jalan Radial Hairul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang melakukan peningkatan prasarana jalur dengan mengganti rel tipe R54 menjadi rel tipe R60 di petak jalan antara Stasiun Hujan Mas, Stasiun Penanggiran sepanjang 5 km.
Manajer Humas PT KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan penggantian rel tipe R60 di kilometer 375 plus 7 sampai 380 plus 7 adalah pertama kalinya digunakan pada lintas operasi kereta api yang berada di wilayah kerja KAI Divre 3 Palembang. Menurut Aida, kegiatan itu merupakan bagian dari program peningkatan keselamatan perjalanan serta peningkatan kualitas prasarana perkeretaapian di Sumatera Selatan. Selain penggantian rel, KAI Divre 3 Palembang juga melakukan penggantian bantalan sebanyak 8.334 batang yang disesuaikan dengan rel R60 serta penggantian batu balas atau balas sebanyak 2.840 meter kubik untuk menjaga kestabilan struktur jalur rel. Resolusi Jihad Panggilan Jiwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggambarkan semangat ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Suasana penuh hikmat terasa dalam peringatan Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Mukimusuna, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Peringatan yang digelar belum lama ini diisi dengan penampilan drama perjuangan berjudul Resolusi Jihad Panggilan Jiwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Drama tersebut menggambarkan semangat para ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para santri tampil dengan penuh penghayatan dalam drama yang menceritakan peristiwa bersejarah pada tanggal 22 Oktober tahun 1945, di mana momentum yang menjadi awal kebangkitan semangat juang santri dan rakyat Indonesia. Kisah ini juga menjadi inspirasi bagi pertempuran 10 November di Surabaya yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Salah satu santri, Habib Muzaki, mengatakan drama tersebut memberikan pelajaran berharga tentang makna perjuangan. Drama ini mengingatkan siswa bahwa perjuangan santri tidak hanya di medan perang tetapi juga melalui ilmu dan akhlak. Saat dulu memperjuangkan kemerdekaan kembali, dia sempat berkonsultasi kepada Kiai Hasyim Asy'ari mengenai apa hukum membela tanah air. Harapannya semoga santri-santri ini bisa terinspirasi dengan adanya peringatan Hari Santri setiap tahun ini. Jadi untuk membangkitkan kembali semangat belajar dan jihad juang para santri dalam mempertahankan NKRI. Hal senada juga dikatakan M. Ulul Albab, santri yang turut bermain dalam pementasan drama tersebut. Dirinya mengaku dan sangatlah bangga bisa berperan dalam kegiatan tersebut. Lewat drama tersebut, dirinya ingin belajar arti jihad yang sebenarnya, berjuang dengan ilmu, iman, dan cinta akan tanah air. Drama ini mencerminkan suatu perjuangan, bahwasanya memang dulu para santri bahkan kiai itu sangat berpengaruh dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam membangun NKRI. Jadi gitu. Saya berharap dengan ada acaranya Hari Santri Nasional ini akan membangkitkan semangat santri, membangkitkan gairah santri untuk terus berjuang, untuk terus belajar. Melalui kegiatan ini, Pondok Pesantren Mukimusuna berharap semangat belajar dan berjuang di kalangan santri terus tumbuh. Nilai perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ulama besar dan pahlawan nasional diharapkan menjadi teladan bagi generasi muda untuk terus mencintai bangsa dan agamanya. Lamsihar Siltonga melaporkan. Pendengar, jelang pergantian musim kemarau ke penghujan, BPBD Sumatera Selatan masih temukan titik hotspot akibat intensitas hujan yang masih rendah. Meski pergantian cuaca sudah perlahan memasuki musim penghujan, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan tetap mewaspadai gejolak titik api yang ada di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Ogan Komering Ilir hingga wilayah Ogan Ilir. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumatera Selatan Ansori. Menurutnya ada sejumlah titik yang masih dalam kondisi rawan bahkan terbakar. Ini masih relatif kondisi hujannya, jadi memang ada beberapa spot ini yang terbakar.
Dan tim darat maupun udara kita masih siaga untuk melakukan pemadaman kalau memang terjadi kebakaran. Sementara itu menghadapi musim penghujan yang sudah tinggal beberapa minggu mendatang, BPBD Sumatera Selatan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang tinggal di pinggiran aliran sungai untuk tetap mewaspadai kondisi banjir bandang akibat hujan dengan intensitas tinggi, khususnya di wilayah Oki hingga Oku Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esy Armisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Maju, maju, maju.